Amin selaku direktur dari perusahaan AMBK Santri. Semua pasti tahu kan? Iya Pak Edi, tadi ketika di perbincangan sebelumnya Pak Edi menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman ketika Pak Edi keluar di luar forum gitu ya, memakai celana, kemudian ada orang yang beranggapan negatif gitu Pak Edi tentang AMBK Santri. Nah, ketika ada masalah itu bagaimana Pak Edi bisa keluar dan mencari solusi? Waktu itu saya langsung minta klarifikasi ke media yang memberitakan saya dan foto saya bahwa itu memang kekeliruan dan diganti namanya menjadi nama saya. Kalau sebelumnya itu ada X-nya, nah itu diganti dengan nama saya dan fotonya enggak apa-apa. Kalau sebetulnya saya juga celana tapi tidak di forum-forum yang resmi karena khawatir keluhan seperti itu. Kalau lagi santai dengan keluarga ya pakai celana. Jadi kesalahpahaman itu akhirnya bisa terselesaikan dengan klarifikasi. Iya, saya minta klarifikasi langsung ke media dan itu diverifikasi juga. Dan kejadian itu sempat lama berlangsung atau maksudnya ketika ada kejadian itu Pak Edi langsung dengar adanya kabar itu, apa lama dulu nunggu dari orang-orang nunggu cerita atau bagaimana Pak Edi? Ada beberapa alumni yang foto waktu itu di koran, itu dikirim ke saya dan saya juga kaget dan kebetulan memang ada yang kenal juga di media itu, akhirnya saya kontak itu dan saya minta harus direvisi seperti itu karena memang di masyarakat itu sudah santer bahwa sama saja baik itu mereknya Muslim tapi yang memproduksi itu juga sebetulnya kan seperti itu. Kita nggak ingin seperti itu. Iya betul. Jadi ini juga buat pesen nih buat sahabat trainer. Alangkah lebih baiknya kalau ada informasi negatif atau apapun itu harus bertabayun gitu ya Pak Edi ya. Iya. Jangan langsung. Dan itu apakah ketika ada kejadian kesalahpahaman tadi berdampak pada penjualan AMBK Santri Pak Edi? Tidak. Iya enggak. Jadi nggak ada dampaknya gitu ya Pak Edi? Nggak ada karena memang kita ada klarifikasi jelas. Oh iya. Tapi kalau isu ya tetap aja kan. Iya. Tapi semoga setelah kejadian ini kedepannya lebih baik lagi ya untuk masyarakat juga janganlah memberitakan hal-hal yang negatif terus langsung percaya langsung akhirnya disorot di highlight itu jangan, positif aja loh ya. Dan Pak Edi, konsep awal sejarah berdirinya AMBK Santri itu bagaimana? Iya. Santri, air minum santri ini masuk pasar tahun 98. Ya waktu itu kita maklum istilahnya, kita punya merek diproduksi oleh pihak lain atau pabrikan lain dan 2009 kita baru memulai membuat pabrik. Lokasinya tidak di sini waktu itu tapi di Kecamatan Rembang. Kemudian karena kerjasama, kemudian itu mungkin kurang menguntungkan dari pihak pesantren, akhirnya membuat pabrik sendiri di lokasi ini. Sebelumnya berarti pabrik tapi bukan di lokasi ini Pak Edi? Iya. Kemudian di lokasi ini 2010 buat pabrik ini, kemudian 2014 kita melakukan rebranding dan restruktur, diantaranya saya masuk, kemudian logo dan font santri ini berubah seperti yang sekarang. Seperti itu. Jadi sebelumnya ada bukan seperti ini Pak Edi? Tidak seperti ini. Iya. Ketika dulu Pak Edi menceritakan sebelum di sini, kemudian di Rembang sebelumnya. Nah sebelumnya lagi itu merintisnya bagaimana Pak Edi untuk penjualan air mineral santri ini ketika belum ada pabrik? Iya. Waktu itu kita memang lebih fokus ke internal market sendiri. Di antaranya adalah alumni, simpatisan dan santri seperti itu. Santri di pesantren. Kemudian setelah melakukan restruktur itu 2014 kami coba expand ke potensial market yang lainnya. Ya kita terus terang memang banyak terbantu setelah event 212, 411 seperti itu. Kita banyak terbantu di situ. Sebelumnya lebih banyak konsentrasi di segmen internal. Seperti itu. Jadi sebelumnya internal, kemudian karena adanya itu akhirnya terbentuklah pabrik atau sebelumnya Pak Edi? Tidak. Kalau 212 kan akhir 2016 ya. Sudah ya, ada ya. Dan mungkin karena kami siap, jadi kami yang bisa memanfaatkan momen itu. Karena saya juga tahu bahwa merek air mineral milik Muslim, komunitas Muslim yang sangat banyak juga seperti itu. Tapi
Di DKI dan Jawa Barat itu trennya sangat bagus. Kemudian Kalimantan Timur kita juga bagus, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, ya. Kemudian Timika dan Jayapura kita sudah masuk di sana. Bali juga. Jadi paling jauh sudah di luar Jawa ya Pak? Iya, paling jauh di luar Jawa. Nah untuk karyawan sendiri Pak di sini kan pasti sudah banyak karyawan. Adakah manajemen karyawan khusus atau karyawan yang diambil apakah ada dari orang-orang terdekat sini atau bagaimana? Ya, kalau di pabrik ini kami prioritaskan warga sekitar, warga sekitar pabrik ini. Seperti itu. Cuma memang meskipun warga sekitar kita karena background atau pemilik saham utama ini adalah pesantren, maka pola-pola atau budaya pesantren yang kita terapkan. Contohnya ketika memulai kerja atau memulai produksi, teman-teman itu istilahnya gerak batin atau istighosah sebetulnya, baca aurat ataupun doa-doa yang itu memang kami dapatkan dari pengasuh Kiai Nawawi Abdul Jalil, seperti itu. Kemudian kalau untuk sales ya ada teman-teman yang memang itu alumni pondok pesantren. Seperti itu. Nah, iya. Boleh disampaikan nggak Pak Edi ke sahabat trader, adakah pemegang saham mayoritas dari? Kalau ini memang murni milik pondok, milik pondok pesantren Sudodiri, makanya nama PT-nya itu Sudodiri Mandiri Utama. Oh itu ya, akhirnya jadi filosofi nama ya, PT-nya. Ya. Jadi pemegang sahamnya pondok sendiri ya Pak Ya. ya. Oke. Nah, bisa disampaikan juga ke sahabat trader nih Pak Edi, bagaimana ya Pak Edi, jadi di tengah pandemi seperti ini apa yang sudah dilakukan oleh AMDK Santri? Apakah ada pemangkasan karyawan atau malah penambahan karyawan Pak Edi? Pandemi ini memang sangat berdampak ke kami, penjualan ya, turun seiring turunnya tren daya beli masyarakat yang turun. Dan memang kami alhamdulillah tidak sampai merumahkan karyawan, hanya saja ada beberapa shift yang harus kita pending. Biasanya teman-teman kalau aktif kerja 6 hari dalam sepekan itu kita rolling, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Setidaknya kita memperpanjang nafas sampai kita tidak merumahkan teman-teman karyawan. Jadi sahabat trader itu luar biasa di AMDK Santri, tidak ada pemangkasan karyawan, jadi tidak ada yang dirumahkan. Ya. Tapi yang biasanya sepekan itu 6 hari, ini 3 hari gitu ya Pak Edi? Iya. Oke. Nah, dan alhamdulillah mulai Oktober kemarin kita sudah normal. Normal Ya. Alhamdulillah. Nah, rencana ke depannya nih Pak Edi untuk AMDK Santri seperti apa? Kalau kami inginnya ya ke depan tentunya kita bisa menjangkau masyarakat muslim yang memang sangat loyal atau ingin mengkonsumsi produk-produk halal tentunya. Kami ingin menjadi satu di antara sekian banyak pilihan. Memang banyak juga yang nanya, air ini kan sudah alami, kenapa berpikir untuk halal kan seperti itu. Tetapi patut juga dipahami oleh masyarakat bahwa dalam memproduksi atau memproses air ini kan perlu melewati filter-filter itu. Dan di antara bahan-bahan filter itu kan karbon. Karbon ada yang dari tulang hewan ataupun karbon itu memang dari tempurung kelapa. Ini sama-sama impor kita. Dan yang namanya halal kan tidak boleh 0,0 sekian persen di antara prosesnya melalui barang yang tidak halal, di antaranya adalah karbon tadi itu. Makanya kenapa kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat bahwa air mineral ini perlu diproses dengan melewati filter-filter yang memang itu sudah tersertifikasi halal. Seperti itu. Jadi untuk air mineral dalam kemasan santri ini memakai karbon apa berarti Pak? Tempurung kelapa. Tempurung kelapa Ya, itu sama itu dengan memang impor kita saat ini masih. yang membedakan antara AMDK dengan yang lainnya ya seperti itu. AMDK ini menggunakan tempurung kelapa untuk bahan karbonnya. Takutnya sertifikasi halal hanya sebagai hiasan saja, hiasan market saja. Nah, untuk saat ini kan tempurung kelapanya masih impor ya Pak? Itu kenapa? Memang kita belum ada supplier yang lokal. Ya, seperti itu. Karena belum ada supplier lokal, akhirnya impor untuk karbon tempurung kelapanya. Ya. Nah Pak Edi,
harapan nih untuk KMDK Santri dan untuk semua karyawan yang ada di sini dan untuk pastinya untuk semua santri Pondok Pesantren Sidogiri. Sekaligus closing statement. Oh ya, kalau harapan kami di internal manajemen KMDK Santri, pinginnya bisa menjangkau lebih luas lagi marketnya sehingga bisa apa namanya membantu atau meringankan pesantren. Karena pesantren Sidogiri sampai saat ini tidak menerima bantuan berupa apapun dan memberdayakan unit-unit usaha yang dimiliki. Makanya ya kami ingin bisa memberikan manfaat yang lebih untuk pesantren, baik itu teman-teman karyawan dan seluruh stakeholder. Jadi kenapa memilih santri dan memang yakin tidak cuma produknya halal, tapi tasarruf atau labanya kemana itu sudah jelas, ke lembaga yang memang itu concern di pendidikan dakwah sosial pesantren Sidogiri. Oke, terima kasih banyak Pak Edi atas segala waktunya, pemaparan yang luar biasa. Semoga untuk santri ini semakin sukses dan amin, amin. Begitu juga Bangga Indonesia TV. Iya, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Edi dan sahabat trainer. Nantinya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang lain di episode selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, boleh ya mana minum ya? Oh ya, Pak Edi juga dong. Oh iya iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau minum harus bismillah dulu. Seger? Yeah.